Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Saya mahasiswi RPL Aryati dengan nomor NIM 2092549 Universitas Islam Negeri Sultan Taha Jambi akan mempresentasikan makalah yang berjudul Kebutuhan, Hak dan Kewajiban Anak Berkebutuhan Khusus atau ABK, Intervensi, Terapi, Bimbingan, Konseling, serta PAUD Inklusif dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ridwan, SPSI, MPSI. Mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan dan kesehatan pada saya sehingga dapat mempresentasikan makalah ini dengan benar. Salawat serta salam kami tidak lupa untukkan dan junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita diakui sebagai umatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Baiklah, akan saya bacakan presentasi ini. Latar belakang. Anak berkebutuhan khusus atau ABK memiliki perbedaan karakteristik sehingga memerlukan layanan pendidikan dan perhatian khusus untuk berkembang secara optimal. 2. Hak ABK telah dijamin oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari diskriminasi. 3. Pendidikan inklusi menjadi upaya penting untuk memberikan kesempatan belajar yang setara bagi ABK tanpa diskriminasi. 4. Dukungan intervensi dini serta pelaksanaan pendidikan inklusif masih menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan tenaga pendidik, serta sarana-prasarana yang belum memadai. Pendahuluan. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja kebutuhan, hak, dan kewajiban anak berkebutuhan khusus dalam kehidupan sehari-hari dan pendidikan. Selanjutnya, bagaimana bentuk intervensi, terapi, bimbingan, dan konseling yang tepat bagi anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, bagaimana penerapan pendidikan PAUD inklusi dalam mendukung perkembangan anak berkebutuhan khusus. Tujuan makalah ini. Yang pertama, menganalisis kebutuhan, hak, dan kewajiban anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, menganalisis bentuk intervensi, terapi, bimbingan, dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, menganalisis penerapan PAUD inklusi dengan mendukung perkembangan anak berkebutuhan khusus. Pembahasan. Definisi anak berkebutuhan khusus. Menurut Wardani dan kawan-kawan 2014, anak berkebutuhan khusus merupakan anak karena kelainan yang dimilikinya, memerlukan bantuan khusus dalam pembelajaran agar mampu mengembangkan potensi secara optimal. Wardani dan kawan-kawan 2014 juga mengemukakan bahwa kelainan tersebut dapat berada di bawah normal, dapat juga di atas normal, sehingga sebagai dampaknya diperlukan pengaturan khusus dalam pelayanan pendidikan. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, tunanetra, anak dengan hambatan penglihatan. Yang kedua, tunarungu, anak dengan hambatan pendengaran. Yang ketiga, tunagrahita, anak dengan kecerdasan jauh di bawah rata-rata. Tunadaksa, anak cacat fisik. Autisme, gangguan proses perkembangan neurobiologis berat yang terjadi dalam 3 tahun pertama kehidupan. ADHD, gangguan neurologis
yang dipicu oleh berbagai faktor termasuk kelainan di otak, faktor keturunan, dan kesehatan saat bayi. Kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Kebutuhan fisik yaitu menyandang kelainan atau ABK memiliki kebutuhan fisik dan kesehatan sesuai dengan jenis kelainan agar dapat beraktivitas secara mandiri. Mereka memerlukan fasilitas pendukung seperti RAM lift, tongkat bagi tunanetra, dan alat bantu dengar bagi tunarungu. Selain itu, ABK juga membutuhkan layanan kesehatan khusus seperti psikoterapi, akupasional terapi, dan speech terapi. Physical terapi membantu gerakan tubuh bagian bawah, sedangkan akupasional terapi berfokus pada gerakan tangan dan motorik halus. Pemenuhan kebutuhan kesehatan ABK melibatkan berbagai tenaga ahli, seperti dokter, terapis, ahli gizi, dan perawat sesuai dengan kondisi yang dialami. Kebutuhan pendidikan. Kebutuhan pendidikan menyandang keluarbiasaan, mencakup layanan khusus sesuai jenis kelainannya, seperti bina persepsi bunyi bagi tunarungu, bimbingan mobilitas, dan huruf braille bagi tunanetra, serta keterampilan hidup sehari-hari bagi tunagrahita. Selain itu, semua ABK membutuhkan pelatihan keterampilan vokasional dan bimbingan karir agar dapat bekerja dan hidup mandiri. Pemenuhan kebutuhan tersebut melibatkan berbagai tenaga profesional seperti guru pendidikan khusus, psikolog, audiolog, speech terapis, ahli bimbingan, serta guru pendidikan jasmani khusus yang mampu memberikan program sesuai kondisi dan kebutuhan ABK. Wardani 2014. Kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Kebutuhan sosial dan pengembangan. Bersosialisasi merupakan kebutuhan penting bagi penyandang kelainan, namun seringkali sulit dipenuhi karena keterbatasan yang dimiliki. Berbagai kondisi seperti masa remaja, pergaulan, pekerjaan, hingga kehidupan keluarga dalam menimbulkan masalah sosial dan emosional, terutama bagi tunarungu dan tunagrahita yang memerlukan perlindungan serta pendampingan. Pemenuhannya memerlukan dukungan keluarga, guru, tenaga profesional, serta metode pembelajaran individual yang sesuai dengan ABK dapat berkembang optimal dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Ilahi 2013, Smith 2012. Hak anak berkebutuhan khusus. ABK memiliki hak yang sama sebagai warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai Undang-Undang 1945 nomor dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. ABK berhak mendapatkan pendidikan khusus sesuai kebutuhan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosialnya. Kemudian pendidikan inklusi menekankan bahwa setiap anak memiliki hak, kemampuan, dan kebutuhan belajar yang berbeda. Selanjutnya, sekolah inklusi menjadi sarana penting untuk mengurangi diskriminasi dan menciptakan masyarakat yang menerima ABK. Kemudian prinsip education for all ditegaskan dalam konferensi Salamanca 1994 sebagai dasar pendidikan bagi semua anak tanpa diskriminasi. Kewajiban anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus berkewajiban wajib mengikuti pendidikan dasar sesuai Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 6. Selanjutnya, setiap warga negara termasuk ABK
bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pendidikan. Selanjutnya, ABK memiliki kewajiban menghormati hak orang lain dan menaati aturan yang berlaku. Kemudian ABK juga wajib berperilaku sopan, berpartisipasi dalam masyarakat, dan taat hukum. Kemudian hak dan kewajiban harus berjalan seimbang tanpa perlakuan istimewa. Interferensi anak berkebutuhan khusus. Pengertian dan tujuan. Interferensi dini adalah layanan stimulasi yang diberikan sedini mungkin kepada anak dengan hambatan perkembangan untuk mengoptimalkan potensi sesuai kebutuhan individu. Penting diterapkan di PAUD karena masih banyak guru dan lembaga yang belum siap menangani kebutuhan ABK secara optimal. Manfaat mengembangkan kemampuan anak sejak dini. Yang kedua, membantu guru memahami strategi pembelajaran yang tepat. Yang ketiga, menciptakan lingkungan sekolah yang lebih sportif dan inklusif. Dasar teorinya berdasarkan konsep zona perkembangan proksimal ZPD Vygotsky, yaitu anak dapat mencapai kemampuan baru dengan bantuan guru, orang tua, atau terapis. Selanjutnya, pendamping berperan sebagai fasilitator untuk membantu anak mencapai perkembangan optimal. Faktor keberhasilan. Yang pertama, identifikasi dini yang sehat. Yang kedua, kolaborasi guru, orang tua, dan tenaga ahli. Yang ketiga, pendekatan yang berfokus pada kekuatan dan kebutuhan anak. Interferensi anak berkebutuhan khusus. Bentuk interferensi dan jenis terapi ABK. Interferensi berbasis terapi. Yang pertama, fisioterapi, yaitu motorik kasar dan kekuatan tubuh. Yang kedua, terapi wicara, yaitu berkomunikasi dan berbahasa. Yang ketiga, sensori integrasi, yaitu mengelola rangsangan indera. Yang keempat, terapi perilaku ABA, yaitu membentuk perilaku positif. Yang kelima, terapi okupasi, yaitu kemandirian dan motorik halus. Interferensi pendidikan. Yang pertama, program pembelajaran individu, PPI atau IEP. Yang kedua, pendidikan inklusi. Yang ketiga, penggunaan alat bantu dan teknologi asistif. Yang keempat, strategi, yaitu teks analisis, prompting, dan modeling. Kemudian intervensi keluarga dan lingkungan. Yang pertama, early intervention usia 0 sampai 6 tahun. Yang kedua, psikoedukasi orang tua. Yang ketiga, konsistensi rutinitas di rumah. Jenis terapi untuk ABK. Jenisnya yaitu yang pertama, terapi bicara, melatih komunikasi verbal dan nonverbal. Terapi okupasi, yaitu membantu aktivitas sehari-hari dan sensori integration. Yang ketiga, terapi perilaku ABA, yaitu meningkatkan fokus, interaksi sosial, dan pengelola emosi. Yang keempat, fisioterapi, yaitu meningkatkan keseimbangan, koordinasi, dan kemampuan gerak anak. Bimbingan konseling. Definisi: bimbingan dan konseling ABK adalah layanan bantuan profesional untuk membantu ABK mencapai kemandirian,
penyesuaian diri dan pengembangan potensi secara optimal melalui pendampingan dan konseling. Selain itu, layanan ABK membantu ABK memahami diri, mengatasi hambatan belajar perilaku, serta beradaptasi dengan lingkungan sosial dan sekolah. Selanjutnya dilakukan melalui wawancara tatap muka atau virtual antara konselor dan ABK sesuai kebutuhan fisik, intelektual, emosional, dan sosial anak. Tujuan BK bagi ABK. Yang pertama, membantu penyesuaian diri dan penerimaan kondisi anak. Yang kedua, mengembangkan potensi, bakat, dan kepercayaan diri. Yang ketiga, melatih kemandirian dan pengambilan keputusan. Yang keempat, mengatasi masalah belajar, emosi, dan perilaku. Yang kelima, memberdayakan keluarga dalam mendukung perkembangan anak. Peran guru dan konselor. Yang pertama, fasilitator menyediakan lingkungan dan layanan sesuai kebutuhan ABK. Yang kedua, motivator, edukator membangun rasa percaya diri dan karakter positif. Yang ketiga, kolaborator bekerja sama dengan guru GPK dan orang tua. Yang keempat, mediator, yaitu menjembatani komunikasi antara anak sekolah dan lingkungan. Yang kelima, konselor, yaitu membantu menyelesaikan masalah emosional dan perilaku anak. Pendidikan anak usia dini atau PAUD inklusi, pengertiannya adalah PAUD inklusi adalah sistem pendidikan yang menyatukan anak berkebutuhan khusus atau ABK dan anak reguler dalam lingkungan belajar yang sama tanpa diskriminasi. Yang kedua, pendidikan inklusi menjamin hak setiap anak memperoleh pendidikan berkualitas serta menghargai keberagaman kemampuan dan kondisi anak. Kemudian strategi pembelajaran, yaitu yang pertama, kurikulum fleksibel, IEP dan PPI. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, lingkungan belajar ramah anak. Yang keempat, kolaborasi guru, GPK, orang tua, dan tenaga ahli. Tujuan PAUD inklusi. Yang pertama, kesetaraan hak semua anak mendapat layanan pendidikan yang sama. Yang kedua, menghargai keberagaman, menanamkan sikap toleransi sejak dini. Yang ketiga, optimalisasi potensi pengembangan kemampuan kognitif efektif dan psikomotorik anak. Yang keempat, interaksi sosial membangun hubungan positif antara ABK dan anak reguler. Kemudian prinsip pendidikan inklusi. Yang pertama, semua anak bisa belajar. Yang kedua, pendidikan untuk semua tanpa diskriminasi. Yang ketiga, keberagaman adalah kekuatan. Yang keempat, sistem sekolah menyesuaikan kebutuhan anak. Kendala dan solusi. Yang pertama, kendalanya keterbatasan sumber daya manusia dan sarana dan pemahaman guru tentang ABK. Yang kedua, solusi pelatihan guru kerjasama dengan orang tua profesional. Demikianlah pemaparan makalah kami. Atas kurang dan lebihnya kami